Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya yang di rumah? Kak Tere harap semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam sukacita bersama keluarga di rumah. Bukan begitu Kak Sandy? Iya, oke. Kita mau angkat satu pujian. Judulnya Sukacita Bertemu Yesus. Kita tepuk tangan ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sekali lagi. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Wow, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan bernyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau boleh membangunkan kami ya Tuhan dari tidur kami. Dan sekarang pagi ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh memberikannya dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati acara kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, kita mau nyanyi lagi. Lagunya udah lama banget gak kita nyanyikan. Ada yang masih ingat ini gak ya? Haleluya. Oke, nah tadi itu cuma latihan. Oke, sekarang kita semua Kak Tere mau kita semua jongkok dulu yo. Jongkok dulu. Oke, gulung. Sekali lagi ya, lompatnya kurang tinggi, kurang sukacita, kurang happy. Oke, sekali lagi, oke Kak Sandy? Iya. Haleluya. Cuy di dam-dam. Shalalala. Cuy di dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Cuy di dam-dam. Shalalala lagi. Cuy di dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu,
cinta semua, percayalah. Oke adik-adik, masih suka cita? Masih semangat? Pastinya masih semangat karena kita mau kasih energi kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, masih ingat gak dengan lagu dong 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 kedondong? Iya, kita mau usir segala sesuatu yang jahat karena ini adalah harinya Tuhan. Oke Kak Sandy. Semuanya tepuk tangan ya. Dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Sekali lagi, dong 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 kedondong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera tolong. Oke adik-adik, kita sekarang mau nyanyi lagu yang kereta-kereta itu loh, yang dulu sering kita nyanyikan waktu ibadah sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya bengkok. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Nangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Yang naik anak Tuhan, yang naik anak Tuhan. Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya jalannya bengkok. Yang naik anak iblis, yang naik anak iblis. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan ayat hafalan yang telah diberikan oleh Kak Sandy minggu lalu. Nah ayat hafalan masih ingat gak ya dari mana diambil? Iya benar, ayat hafalan kita yaitu dari Titus 2 ayat 12. Ya oke, Kak Tere mau cek, semua adik-adik kakak harap menghafal ayat hafalannya. Kita ucapkan sama-sama Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Adik-adik, ternyata Tuhan selama ini tetap memperhatikan kita dari atas. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gunakan dari tubuh kita, semuanya Tuhan Yesus lihat. Nah oleh karena itu kita mau menyenangkan Tuhan Yesus lewat semua yang ada di tubuh kita. Maka kita sekarang akan menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat, disambung dengan hati-hati gunakan matamu. Oke Kak Sandy, tepuk tangannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat yang baik, yes perbuat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat Tuhan melihat.
apa yang kita perbuat yang baik. Yes, perbuat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Hati-hati gunakan kakimu. Lompat. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah, adik-adik, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita boleh bangkit berdiri. Kita ucapkan sama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berkata di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi, berdoa, memuji Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih karunia Tuhan kepada kami anak-anak sekolah minggumu. Hingga pada saat ini kami memperoleh kesehatan dan keselamatan yang daripadamu. Hingga pada saat ini Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Oleh karena Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu dapat memberi kami iman yang lebih bertumbuh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang abang ingin menyapa adik-adik semua. Shalom adik-adik. Sekarang abang mau bertanya, selama di rumah bagaimana? Apakah rajin belajar? Rajin membantu papa mama, bagaimana? Sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Abang mau bertanya, kita kan harus selalu membantu papa mama, abang dan kakak setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Selalu membantu, saling menghormati. Nah, kenapa begitu? Karena ayo sekarang adik-adik, abang ajak untuk membaca firman Tuhan. Mana Alkitabnya? Ya, sekarang kita buka firman Tuhan dari Kejadian pasal 6, kita buka Kejadian pasal 6
ayat 5 sampai 7. Sudah dapat semua adik-adik? Nah, kalau sudah dapat, abang akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memulihkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa pada zaman dulu kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ketika Tuhan meletakkan mereka di Taman Eden, Tuhan memberikan perintah kepada mereka, yaitu untuk tidak memakan buah yang di tengah-tengah taman itu. Tetapi apa yang terjadi? Adam dan Hawa memakannya karena mereka berpikir ketika mereka memakan buahnya, maka mereka akan sama seperti Allah. Tetapi Allah melihat apa yang diperbuat oleh Adam dan Hawa. Makanya ketika Allah mengetahuinya, Adam dan Hawa dihukum oleh Allah. Mereka tidak boleh tinggal di Taman Eden. Nah, apa yang kita lihat di sini? Bahwa manusia itu telah melakukan dosa. Dosa itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Nah, adik-adik, setelah Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden, Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa. Allah memberikan mereka makanan dari tumbuh-tumbuhan yang ditanam mereka. Allah memberikan mereka daging dari hewan dari peliharaan mereka. Nah, itu adalah menunjukkan bukti kasih Tuhan walaupun Adam dan Hawa sedang dihukum oleh Allah. Tetapi setelah manusia makin banyak, Allah melihat manusia itu semakin melakukan kejahatan seperti berbohong, mencuri, berantam. Tidak seperti yang dipikirkan oleh Allah. Kalau dihukum pasti ada perubahannya kan adik-adik. Contohnya kalau adik-adik berantem di rumah, terus papa mama menghukum, lain waktunya pasti bakalan tidak berantem lagi kan. Tetapi pada zaman ini, firman Tuhan ini, manusia semakin melakukan banyak kejahatan. Ketika manusia melakukan kejahatan, bagaimana Allah melihatnya? Ya, Allah sangat sedih ketika manusia itu melakukan kejahatan. Makanya ketika Allah melihat manusia itu berbuat kejahatan, Allah ingin menghukum mereka. Tetapi seperti yang tadi abang bilang, bahwa hukuman Allah itu adalah kasih. Jadi ketika Allah menghukum manusia itu, Allah melihat ada seorang yang selalu melakukan firman Tuhan, tidak berbohong, tidak bertengkar, yaitu siapa? Ya, Allah memberikan kasih karunia kepada Nuh. Ketika Tuhan ingin menghukum manusia melalui air bah, Allah memerintahkan berfirman kepada Nuh untuk membuat kapal yang besar yang kita sebut dengan bahtera. Nah, ketika penghukuman Tuhan itu datang, Nuh diselamatkan melalui bahtera yang dia bangun atas firman Tuhan. Dan ketika air bah itu datang, Nuh beserta keluarganya diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar kalau manusia itu melakukan kejahatan, maka hati Tuhan sangat sedih dan pasti akan dihukum. Walaupun hukuman Allah itu adalah kasih, karena Tuhan ingin manusia melakukan kebaikan, seperti saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Makanya melalui firman ini, abang ingin mengajak adik-adik semua yang di rumah untuk menjauhi segala kejahatan. Karena kita ini adalah anak Allah, maka kita harus melakukan apa yang baik, apa yang benar di hadapan Tuhan.
Karena apa adik-adik? Tuhan Maha tahu. Oleh karena itulah kita harus melakukan yang baik, harus melakukan yang benar, yang sopan, tidak melakukan yang nakal lah, yang jahat lah, tidak boleh ya adik-adik. Karena apa? Firman Tuhan sudah mengatakan kalau kita itu harus saling mengasihi. Oke adik-adik, makanya setiap saat, dimanapun, kapanpun, kita harus selalu menolong dan menghormati ayah dan ibu, abang dan kakak dan siapapun, dimanapun kita bertemu dengan orang-orang. Karena kita harus memberikan atau mencerminkan kebaikan Allah. Oke, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan. Kiranya melalui firman Tuhan kami senantiasa diperbarui untuk melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu ini, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat dimampukan untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Terima dan sempurnakanlah doa kami, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Gihon. Semoga firman Tuhan dapat berguna dalam kehidupan kita semua. Nah, ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari kitab Ayub pasal ke-28 ayat 28. Sekali lagi Kak Tere ulangi, Ayub 28 ayat 28. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3 ya. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Semoga ayat hafalannya dapat dihafal dan disebutkan untuk minggu depan. Adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan, kita siapkan persembahan kita di tangan sebelah sebelah kanan. Kita kumpulkan persembahan, sambil kita kumpulkan, kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Baiklah, kita mau mendoakan persembahan kita. Sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir ya Tuhan. Ya Bapa, di sini kami bawa persembahan ini ya Tuhan ke hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang boleh kami terima hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.